Kalau kalian lagi cari HP merek iPhone, kira-kira iPhone apa yang paling cocok atau worth it deh buat tahun 2023 ini? Ya paling nggak kalian yang punya budget ngepas tapi pengen dapat iPhone yang udah lumayan. Di sini gue mau bahas iPhone budget terbatas yang paling cocok buat kalian yang punya budget minim. Ibaratkan kere horenya produk Apple, tapi masih berkelas lah. Ini dia iPhone XR. Sekarang absen dulu deh. Adakah di sini dari kalian yang pernah pakai iPhone XR atau masih pakai iPhone XR sampai sekarang ini? Tulis ya di kolom komentar dan ceritain pengalaman kalian pakai iPhone XR ini. Dan menurut gue, bersyukurlah kalian yang masih punya iPhone XR sampai sekarang ini. Karena desain layarnya masih sama tuh kayak iPhone generasi terbaru, iPhone 14. Dari dulu setiap lini HP keluaran Apple itu pasti selalu menarik ya. Setiap produk Apple rilis pasti selalu menawarkan spesifikasi yang tinggi dah pokoknya. Yang mirip-mirip HP flagshipnya dari Android. Dan beda halnya dengan iPhone XR ini. iPhone ini sebenarnya dibuat dengan harga terjangkau, tapi dengan spesifikasi yang tinggi. iPhone XR ini sukses dipasarkan di dunia, dan banyak juga penggemar Apple fanboy untuk beli. Bahkan sampai video ini dirilis, masih banyak yang incer. Ya bukan apa-apa sih, karena kalau kalian mau nyicipin HP iPhone dengan desain HP iPhone terbaru ya iPhone XR ini emang yang paling terjangkau harganya. Pada waktu itu data penjualannya aja tercatat nih, iPhone XR ini jadi penjualan terbanyak ponsel di seluruh dunia sepanjang tahun 2019. Dan sampai sekarang ini, iPhone XR juga masih banyak yang cari, gila. Terbukti pada saat itu si Apple sempat merebranding kemasan produk iPhone XR-nya jadi kemasan Green Pill, yang dimana kemasan Green Pill ini sama dengan kemasan iPhone generasi terbarunya. Dan tanpa adanya kepala charger lagi ya, jadi kalian harus beli terpisah tuh. Ya udah, kali ini gue mau bahas atau sharing aja tentang alasan iPhone XR masih sangat bagus di tahun 2023 ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa deh, kita opening dulu. Yang pertama, alasan iPhone XR masih sangat bagus di tahun 2023 ini adalah, apalagi kalau bukan performanya sih. iPhone ini kan keluaran tahun 2018 tuh, dimana udah hampir 5 tahun. Tapi untuk performanya menurut gua masih sangat powerful digunakan buat tahun 2023 ini. iPhone XR ini udah yang paling tepat buat kalian pilih di tahun 2023. Ya bisa dikatakan iPhone budget banget sih. SoC-nya yang dipakai itu Apple Bionic A12. RAM-nya cuma 3 GB dan internal memori yang gue pilih ini kebetulan ada di 64 GB ya. Tapi sekali lagi, berkat optimisasi UI-nya punya Apple yaitu iOS, RAM 3 GB nggak akan berasa deh, alias lancar-lancar aja dioperasikan. Update software-nya juga masih kebagian tuh sampai update software 16.4 sampai sekarang ini. Mungkin HP Android sekarang mana ada umurnya yang udah 4 tahun masih kebagian update, ya nggak? Paling kalaupun ada, itu pun HP Android kelas flagship sih. Buat main game performanya itu masih lancar banget, gak kalah sama HP flagship Android keluaran tahun-tahun ini. Buat main Mobile Legends rata kanan, grafis ultra high, main sekitar setengah jam aja nggak ada tuh HP ini berasa anget apalagi panas. Terus main Call of Duty Mobile juga maksimal setting rata kanan dan performanya stabil. Main lama juga nggak ada gue nemuin frame drop. Dan buat main PUBG juga mentok di grafis smooth extreme atau Ultra SD frame rate ultra. Main sekitar setengah jam frame rate aman, gak ada ngedrop. Tapi di geber PUBG, setting mentok kanan selama setengah jam baru sih ada agak berasa anget-anget. Tapi frame rate-nya masih stabil. Dari main game yang udah bisa rata kanan aja kita udah bisa nilai betapa powerful-nya chipset Apple Bionic A12 ini buat tahun 2023. Jadi menurut gua iPhone XR ini iPhone budget banget buat tahun 2023 ini. Yang kedua adalah desainnya nih. Di sini gue ngebahas bukan perbandingan desain antara iPhone user sama Android user ya. Kita tahu lah desain dari iPhone itu rata-rata tuh kiblatnya desain-desain HP Android. Bener nggak? Tapi kalau untuk iPhone XR ini emang kalau dibandingin sama desain HP Android sih pasti kelihatan jadul sih. Tapi seenggaknya kan adanya layar berponi masih bisa dikatakan mirip dengan iPhone generasi terbaru, yaitu iPhone 14. Walau bagian bodinya beda banget. Kalau dilihat dari depan layar poninya itu ya mirip kayak iPhone generasi terbaru. Fix sih ini menurut gua desain dari iPhone XR ini masih sangat terlihat elegan buat kalian pakai di tahun 2023. Dan kalau dilirik orang-orang kan, wih, HP-nya Apple, layarnya poni,
Seenggaknya kan masih dikira iPhone 14 gitu. Kalau kita pakai casing tapi ya, walau rada maksa. Terus yang ketiga ada dukungan update software dari Apple yang masih bisa tersedia. Sampai setahun bahkan 2 tahun ke depan mungkin. Update iOS sampai saat ini di video ini rilis itu untuk iPhone XR ini udah di iOS 16.4. Dan mungkin kalau Apple merilis di tahun ini iOS 17 ya otomatis si iPhone XR ini harusnya masih juga kebagian sih. Secara SoC yang dipakai prosesornya aja masih mendukung banget buat dipakai setahun bahkan 2 tahun ke depan. Dan satu hal lagi sih yang jadi si iPhone budget ini masih worth it buat tahun 2023, dia adalah perekaman videonya. Kestabilannya dan kenaturalannya itu loh yang bikin para kreator kalau buat kerja konten, ya perekaman video paling budget bisa pakai iPhone XR ini. Hasil videonya itu stabil, baik itu resolusi Full HD ataupun 4K sekalipun. Detailnya dapat dan warnanya natural banget. Suara yang tangkap ya dari iPhone ini gimana? Ini langsung 4K 60 fps loh. Udah ada OIS-nya juga. Cakep. Tuh. Cakep ya kalau gue lihat langsung di layar sih. Mantep. Cocok nih buat jadi secondary kamera gue. Udah 4K 60 fps cuy. Gambarnya smooth. Oke. Tapi buat vlog-vlog kayak gini ya mantep lah. Walaupun kamera depannya cuma 7 megapiksel. Tapi kan sensor yang digunakan kan weh Apple punya dong. Nah, kalian lihat kestabilannya kayak gimana ya. Sama hasil suara yang ditangkap kayak gimana nih. Syuting siang-siang ini warna tuh natural, enak banget gitu kalau ngevlog siang-siang. Kecuali kalau malam ya. Jadi ini jarak setangan gua aja nih. Jadi segini kalau buat ngevlog. Halo guys. Oke. Paling yang jadi kelemahan banget dari iPhone XR ini ada di daya tahan baterainya sih. Ya wajar sih udah 5 tahun ini HP. Ya buat di tahun 2023 mengandalkan iPhone XR buat daya tahan baterai yang awet itu harap maklum ya. Sehari paling nggak kalau kalian pemakaian HP yang intens, yang sering itu bisa ngecas 2-3 kali dalam sehari. Ya itu aja sih sebenarnya. Selebihnya masih bisa lah buat jadi andalan daily driver iPhone budget di tahun 2023. Oke, jadi segitu dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Kalau ada tambahan dari kalian, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.